Dimohon berdiri. Dengarkan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Rizky kepada dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai acara di pagi hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan membaca doa terlebih dahulu. Dengan sama-sama kita menundukkan kepala sejenak. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa sallim ala radhiyallahu sahabati Rasulillah ajma'in. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa barakatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan min an-nar wa naf'an bil hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin yang kami hormati, agar silaturahmi sinergi antar orang tua murid dan pihak sekolah terus terjalin dengan baik, maka marilah kita dengarkan bersama sambutan dari Ketua Komite SD Negeri Kampung Sawah 01, yaitu Bapak Haji Sutiaman. Kepada Bapak Haji Sutiaman kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala al-umuri wad din wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya
Para ibu yang terhormat, yang pertama yaitu ibu kepala sekolah, ibu dewan guru yang saya cintai, juga para orang tua murid kelas 6 SDN Kampung Wah, Sawah. puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita bisa bersama-sama bertemu pada saat ini. Salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada Habibina Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita menjadi umatnya nanti di yaumil kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para ibu sekalian, terutama ibu kepala sekolah dan dewan guru yang saya cintai, tepat pada hari ini kita bisa berkumpul terakhir kali mungkin untuk ibu-ibu dan orang tua murid, karena memang hari ini hari yang sakral, walaupun secara sederhana, karena memang ini sudah diatur oleh keputusan atau surat dari Dinas Pendidikan nomor 400 dan yang lainnya, yaitu tentang larangan kepada sekolah tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan melibatkan orang tua murid dengan biaya-biaya. Untuk itu kita semua di Kecamatan Rumpin, insya Allah tidak ada yang rame-rame, insya Allah tidak ada yang melaksanakan kegiatan tamasya atau piknik, karena memang ada aturan-aturan. Daripada kita jadi hambatan dan tidak sinergi dengan orang atasan, jadi kita sederhana tetapi kita meriah. Itu saja. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih atas nama orang tua murid, karena saya adalah komite sekolah dan mengatasnamakan orang tua murid, kepada ibu dan bapak termasuk ibu kepala sekolah yang telah mendidik anak-anak kami, yang telah menerima pelajaran dari ibu-ibu sekalian. Sekali lagi atas nama orang tua murid saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang telah diberikan, ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan nanti ke depan untuk selanjutnya memberikan jadi pemicu untuk nanti ke depan dan menjadi anak-anak yang hebat dari SD Kampung Sawah 1. Sekali lagi ucapan terima kasih kepada ibu guru dan rekan-rekan sekalian. Yang kedua, saya titip pesan atas nama komite sekolah kepada ibu-ibu orang tua murid, lanjutkan mau ke SMP, mau ke MTS, mau ke terbuka, yang penting belajar, ataupun ke pesantren. Itu adalah bekal untuk selanjutnya anak-anak kita menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Yang terakhir, karena saya pada hari ini kebetulan jam 8 akan menghadiri kelulusan anak saya di SMP. Jadi saya tidak akan banyak panjang lebar, karena memang saya juga ada tugas yang lain. Yang terakhir, mohon maaf apabila anak-anak kami, ibu semuanya, selama dididik ini banyak kesalahan, banyak kealpaan, karena memang itu adalah anak-anak yang mungkin bandel, mungkin banyaklah sekalian yang serasa semuanya ada liku-liku kehidupan dalam selama 6 tahun itu, dari kelas 1 sampai kelas 6. Karena memang itu didikan yang orang tuanya kurang, kemudian yang didikan dari ibunya yang kurang, gimana itu ya. Yang penting ketika sekarang sudah lulus
dan sudah menjadi naik ke kelas 1 atau 1 SMP nanti bisa dimanfaatkan ilmu-ilmunya. Yang terakhir sekali, Bapak Ibu sekalian, titip jadilah anak-anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Ada kata pepatah, kun kal kawum wa takum kal maum. Jadilah seperti pohon pinang, pohon kawung. Jangan seperti macan. Jadi semuanya berguna untuk negara, berguna untuk bangsa, dan jangan seperti maung, anak pun dimakan. Itulah kalau kaum itu biasanya segalanya dipakai, dari duyungnya, dari kelapanya, dari yang lainnya, itu berguna. Itu saja mungkin yang saya sampaikan, dan sekali lagi mohon maaf atas segala kehilapan dari anak-anak kami. Itu saja, mohon maaf sekalian, dan apa yang saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kalau ada kesalahan itu adalah kesalahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Komite yang sudah meluangkan waktunya. Selanjutnya, sambutan ini menjadi ungkapan harapan, pesan, dan untuk seluruh siswa-siswa yang pada hari ini berada di penghujung masa merah putih dan akan melangkah menuju perjalanan baru. Untuk itu, marilah kita simak bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala SD Negeri Kampung Sawah 01, Ibu Ati Nur Hasanah SPDFM. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang dengar Anda. Yang terhormat Bapak Ketua Komite Sekolah SDN Kampung Sawah 1, yang kami banggakan para guru SDN Kampung Sawah 1 yang hebat-hebat, para orang tua dan siswa kelas 6 SDN Kampung Sawah 1. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan ini kita diberi sehat walafiat sehingga bisa berkumpul pada hari ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada bapaknya dari belakang, ibu-ibu semua ya. Baik ibu-ibu yang saya hormati, bagaimana kabarnya hari ini? Anak-anakku sekalian, bagaimana perasaan kalian hari ini? Tenang-tenang saja, yakin nih lulus semua. Ibu-ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Kita berkumpul dalam rangka menghadiri pengumuman kelulusan putra-putri Bunda semua. Ini sengaja duduknya ya berdua-berdua, mengingatkan 6 tahun lalu anak-anak ini diantar, didampingi oleh Bunda ketika daftar. Sekarang ketika saatnya mereka pulang, dijemput kembali, didampingi. Selain itu juga dibuat duduknya seperti ini dengan harapan lebih tertib. Seperti tadi disampaikan oleh Bapak Komite, ini kumpul kita yang terakhir.
belajar yang terakhir. Jadi mudah-mudahan semua menyimak sebaik-baiknya, karena tidak ada lagi hari bagi kalian anak-anak untuk belajar bersama kami mendengarkan ocehan para guru gitu ya. Biasanya tiap hari selama 6 tahun bersama ibu bapak guru di sini, ada yang sampai bosan, mungkin ada yang males gitu ya. Bayangkan hari ini tunjukkan kalian anak-anak terbaik dari bunda-bunda yang baik. Walaupun acaranya sederhana, kita berharap tetap hikmat, tidak berisi, dan disimak baik-baik. Ini terakhir ya. Besok lusa silahkan kalian pindah kelas ke SMP dan lainnya. Kita hari ini sengaja mengundang bunda-bunda untuk menerima pengumuman kelulusan, surat kelulusan. Nah, seberapa yakin Ananda lulus nih? Berapa persen bunda-bunda anaknya lulus? Coba berpikir, kalau merasa sekolahnya udah rajin, tidak pernah lupa, perilakunya baik, udah sangat berbeda dari 6 tahun lalu. Kalau dulu masih suka nangis-nangis, mau diantar, sekarang sudah pada mandiri. Kalau dulu belajarnya masih malas, belum bisa baca, sekarang membacanya sudah lancar, sudah banyak pengetahuannya. Ke orang tua nurut, ke guru nurut. Nah, kalau begitu yakin lulus. Mudah-mudahan tidak ada ya yang belum bisa baca. Ibu-ibu yang saya hormati, coba mari kita pikirkan bersama apa yang dilakukan 6 tahun ini. Bagaimana bunda-bunda mengantarkan dengan doa anak-anaknya selama 6 tahun. Capek nggak bud? Penuh perjuangannya. Ada nggak ini udah kelas 6 masih ini bangun tidurnya susah? Tentu tidak ada lagi ya. Masih ada nggak yang mau diantar ke sekolah ditungguin? Mudah-mudahan nggak ada ya. Kalau nggak begitu nggak lulus, tambah 1 tahun lagi, mau nggak? Ada yang masih betah di sini? Kalaupun masih betah, sebaiknya nggak betah ya, supaya cepat lulus gitu. Nanti sekolahnya di tempat baru. Pada kesempatan ini, Ibu ucapkan selamat kepada bunda-bunda yang sudah menyelesaikan amanah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Mendidik anak itu tanggung jawab orang tua. Memberi ilmu, memberi pendidikan yang baik, mengajarinya adab, itu sebetulnya tanggung jawab orang tua. Kami sebagai guru alhamdulillah dititipi 6 tahun lalu mendapat kesempatan untuk ikut membantu putra-putri bunda-bunda mendapatkan ilmu pengetahuan. Jadi kita sebetulnya bersama-sama mendidik anak-anak ini menjadi anak-anak yang kita harapkan. Coba ingat kembali 6 tahun lalu. Apa yang Bunda inginkan dengan mengantar anak-anak ini ke sini? Semua tentu berharap anak-anaknya jadi anak yang pintar, jadi anak yang cerdas, jadi anak yang baik. Diberi pelajaran apa saja di sekolah supaya harapan tadi terwujud. Lihat oleh Bunda sekarang, apakah tujuan itu sudah tercapai atau belum? Kalau
kalau sudah tercapai kami luluskan. Sebetulnya kalau harapan tadi belum tercapai, anak itu mungkin belum pantas untuk lulus. Tapi mudah-mudahan ini ya, di sini hari ini lulus semua. Mudah-mudahan. Tinggal kita pikir sendiri. Di sekolah ini anak-anak diperkenalkan dengan berbagai pelajaran. Jadi di sini belajar untuk bagaimana caranya hidup sebagai manusia, sebagai makhluk Tuhan, sebagai warga masyarakat. Jadi dengan ilmu-ilmu yang ada di sekolah, diharapkan anak-anak kita pintar, menguasai semua mata pelajaran. Kenapa harus menguasai itu? Pertama, anak-anak kita bagaimana pemahaman agamanya. Di sini ada pelajaran agama Islam. Orang tua dibantu anak-anaknya untuk lebih mengenal Tuhannya, siapa dirinya, apa kewajibannya sebagai orang beragama, apa kewajibannya sebagai warga negara. Itu ada di pelajaran Pancasila. Bagaimana hidup dengan orang lain, itu ada di IPS. Bagaimana menghargai, mengelola tempat tinggalnya, itu ada di IPA. Bagaimana dia sekarang, coba, sudahkah mampu berbahasa yang sopan, yang santun, yang tidak menyakiti orang lain. Nah, itu ada di bahasa. Penting gak itu dikuasai anak? Nah, jadi pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah itu kalau diikuti betul-betul dengan baik, maka pintarlah anak-anak kita. Dia bisa hidup di masyarakat sebagai orang yang baik. Dia belajar juga bagaimana caranya supaya sehat. Ada pelajaran olahraga. Bagaimana supaya perasaannya halus. Itu ada di pelajaran seni. Bagaimana juga berkomunikasi dengan orang lain, baik satu suku maupun beda negara. Itu ada di pelajaran bahasa Sunda dan bahasa Inggris. Jadi memang apa yang dipelajari di SD ini adalah pelajaran penting yang menjadi dasar untuk bekal sebagai orang atau warga negara atau manusia yang hidup di masyarakat. Jadi anak-anak sekalian yang mungkin saat ini belum paham betul ya, saya belajar ini itu buat apa? Nah, ketahuilah hari ini bahwa kalian itu tidak akan selamanya didampingi, disuapi sama orang tua. Semakin besar, semakin mandiri. Bunda-bunda, apakah masih ada yang nyuapi anak? Karena sayang ya, karena sayang. Sekali-kali gak apa-apa. Tapi kalau masih tiap makan harus disuapi, bunda khawatir banget sama anak, itu rasa sayang yang berlebihan. Karena dengan sayang yang berlebihan justru tidak baik akibatnya untuk anak. Bunda-bunda yang saya hormati, di sekolah anak-anak ini sudah melalui berbagai pelajaran, tugas-tugas, perintah, latihan, macam-macam yang diberikan guru. Nah, apakah hasilnya sama?
Tadi ketika masuk bersama-sama ya bareng di kelas 1, harapannya sama, anak saya mau pintar, anak saya supaya jadi baik di sekolahan. Tapi ternyata setiap hari hasilnya tidak sama. Kenapa ketika ulangan ada anak nilai 100? Kenapa ada yang 20? Coba kalian pikir, kalian masuk yang mana? Anak bunda bagaimana belajar sehari-harinya? Sekolah zaman sekarang berbeda dengan dulu. Bebannya lebih berat. Dari kelas 4 anak-anak sudah diuji pakai komputer. Kemarin terakhir anak-anak juga mengikuti tes kompetensi akademik TKA dengan menggunakan komputer. Bagaimana kalau anak ibu belum bisa baca? Bayangkan. Anak-anak yang ibu cintai, dari hasil TKA terakhir belum semua memenuhi harapan. TKA itu nilainya asli terbawa sampai tua. Itu adalah nilai ujian asli. Dari 59 siswa, ada 5 orang yang nilainya kurang semua. Jadi kalau untuk lulus ya tidak bisa lulus. Coba siapa kira-kira di antara 5 orang ini? Kalaupun nilai itu kurang secara akademik, kalau perilaku sehari-harinya sudah baik, membantu sekali. Ini udah nilainya kurang, perilakunya juga belum baik, belajarnya malas, hadir saja harus dijemput tiap hari ke buku guru. Bagaimana lulus? Orang tua maunya seperti apa? Masih kan seperti tujuan awal ya, mau anaknya pintar, mau anaknya jadi baik. Tapi itu tadi hasil terakhir yang saya lihat, dari 59 masih ada 5 orang yang nilai literasi dan numerasinya kurang. Jadi sekarang tuh begini, pada ujungnya yang dilihat itu apa? Bukan hanya setiap pelajaran atau 9 mata pelajaran itu harus bagus. Ujung-ujungnya dengan sekolah itu diharapkan lulus dari SD itu kalau anaknya 1, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Bagaimana kalau ngaji saya belum bisa, sholat aja belum bisa, ke masjid masih males, kalau ada ke gereja juga males. Nah itu berarti belum bisa mencapai kelulusan. Beriman, kemudian mandiri. Sudah mandiri belum anak-anaknya? Tadi ibu tanya masih susah bangun ya. Jadi dari nilai semua mata pelajaran itu ujung-ujungnya jadi ilmu yang melekat pada diri anak terlihat dari perilakunya. Jadi yang pintar itu kalau nilai kan tidak ada bacaannya di sini ya, ini nilainya berapa gitu. Tapi dari perilaku anak ya, dia bisa melaksanakan pelajaran agama. Intinya itu sopan dan santun, beradab, tidak sombong. Nah, pokoknya sifat-sifat baik itu yang diharapkan ya ada pada anak-anak kita. Lalu kenapa tadi hasilnya beda-beda? Salah satunya ketidakmandirian. Kalau orang tua setengah hati menyerahkan anak ke sekolah, selalu dibantu, khawatir terus, ditunggui terus, itu yang membuat anak sulit belajar. Bisa diperhatikan anak yang dari kelas 1 hanya 3 hari saja diantar,
dia lebih cepat belajarnya karena tidak ada ketergantungan. Ingat namanya di luar, bentar-bentar di tembok. Nah, jadi ini untuk perhatian ke depannya ya. Kalau bunda-bunda masih punya adiknya dari yang sekarang, ketika nanti masuk di kelas 1, kalau memang tujuannya ingin anak cerdas dan baik, itu kita sama-sama antara sekolah dan orang tua harus sejalan ya. Di sekolah diajarkan mandiri, sementara mamahnya nungguin terus di depan pintu. Itu salah satu yang menghambat kemandirian anak, jadi belajarnya lebih lambat. Dibuktikan di kelas 1 ada anak yang asalnya diantar-antar, dia belum lancar baca. Sesudah coba orang tuanya nggak kelihatan terus, lebih mandiri, betul-betul ada kemajuan. Nah, jadi untuk seterusnya, karena nanti di SMP ya pastinya nggak ada penantar, hanya adiknya. Kalau masih ada yang sekolah di SD, cobalah lebih kita tingkatkan kerjasamanya ya, supaya benar-benar anak kita seperti yang diharapkan. Bunda-bunda yang saya hormati, pada hari ini ya saya ingin menyampaikan hal seperti tadi ya. Jadi laporan belajar secara umum, bagaimana anak-anak kelas 6 ini di akhir KBM-nya di sini ya tadi itu. Bahkan yang nilainya sudah baik semua itu pun hanya ada 5 orang. Jadi yang bahasa Indonesia atau literasinya dan numerasinya atau menghitungnya baik itu pun ada 5 orang. Jadi yang sudah sangat baik 5 orang, yang kurang semua juga 5 orang, yang lainnya campuran, ada yang cukup, ada yang kurang ya. Nah, ini hasilnya. Makanya ya pada hari akhir ini bunda-bunda yang hadir supaya tahu ya kondisi terakhir anak-anaknya apakah sudah sesuai yang diharapkan atau belum. Kalaupun belum, tidak apa-apa, karena kita tidak bisa lagi mundur ke belakang. Yang penting ke depan bagaimana supaya anak-anak yang sekarang belum mandiri ke depannya lebih mandiri. Yang sekarang belum terlihat sopan santunnya, tata keramanya, nah tugas bunda semua terus ya, karena semakin besar semakin berat juga tantangannya. Tugas bunda-bunda mendidik anak-anak ini lebih berat. Kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan bunda-bunda sudah menyekolahkan anak-anaknya di sini. Namun kami juga mohon maaf hasilnya tidak semua seperti yang diharapkan. Saya juga ucapkan terima kasih kepada ibu bapak guru yang sudah saya lihat dengan mata kepala saya sendiri setiap hari begitu sungguh-sungguh membimbing anak-anak. Ada yang sampai setahun lebih dari 20 kali menjemput bola ke rumah anak-anak itu. Tepuk tangan untuk para guru. Tepuk tangan sekali lagi untuk Anda dan Bunda. Nah, jadi itulah hasil akhirnya. Penyebabnya apa? Tadi sudah disebutkan, salah satunya kepercayaan di hati bunda-bunda ya. Biarkan anak itu beri kebebasan dan tidak dipaksa, tapi tetap diawasi gitu ya belajarnya. Nah sekarang kalau hari ini dinyatakan lulus, bagaimana selanjutnya? Tadi seperti disampaikan Bapak Komite, anak-anak ini baru lewat satu tahap lulus dari sekolah dasar dengan hasil tadi banyak yang belum memuaskan, sehingga pada saat akhir ini mari kita semua introspeksi diri. Apa kekurangan saya? Apa yang perlu dilakukan untuk memperbaiki kekurangan ini?
Yang namanya belajar itu kewajiban. Allah wajibkan kita untuk mencari ilmu dari lahir sampai mau masuk ke liang kubur. Jadi jangankan kalian anak-anak, orang tua saja, nenek-nenek, kakek-kakek masih wajib untuk belajar. Karena belajar sesungguhnya bukan hanya di dalam kelas. Jadi sesudah SD ini diwajibkan kalian tetap sekolah. Tidak ada alasan biaya, karena sekolah zaman sekarang tidak banyak biaya. Yang banyak biaya itu jajannya. Dengan sekolah itu akan membuat kalian punya ilmu, sehingga tahu bagaimana membawa diri hidup di masyarakat. Kalian tidak akan kecil terus. 3 tahun lagi umurnya berapa? Lulus SMP. 3 tahun lagi lulus SMA. Sesudah itu apa? Benar-benar kalian harus mandiri. Tidak lagi dikasih uang, tidak lagi beli apa dari orang tua ya. Kalian nanti itu akan hidup seperti orang tua sekarang. Makanya bersiap-siap untuk masa depan itu dengan memiliki ilmu yang cukup. Dengan ilmu kita akan lebih mulia. Dalam arti ilmu yang kita miliki akan menuntun diri kita untuk berperilaku baik, berakhlak mulia dimanapun, seperti yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang semakin berilmu ibarat padi, semakin berisi semakin merunduk. Di situ juga mengajarkan bahwa kita semakin dewasa semakin rendah hati, tidak sombong. Ilmu akan membawa kalian lebih mudah menjalani hidup, juga jalan untuk mendapat rezeki, dan bisa membuat kita lebih mulia, lebih bermanfaat ya. Jadi lanjutkanlah ke SMP. Tidak harus fanatik sekolah saya mau ke SMP Negeri 1 Rumpin. Kalau tidak memenuhi syarat, ke sekolah lain saja yang sesuai dengan nilai yang kalian punya. Setidak-tidaknya kalau memang sangat sibuk atau tidak ada uang sama sekali, kalian bisa sekolah di paket apa? Kalau SMP di sini banyak, ada juga kelompok belajar. Salah satu tempatnya ada di SD Kampung Sawah 2, ada juga di SD Kampung Sawah 3. Jadi untuk bunda-bunda yang anaknya nanti tidak ke SMP negeri, tidak ke Suhada, tidak ke SMP lain, tidak pesantren, bisa nanti daftarnya ke SMP terbuka, ya. Ijazahnya ijazah SMP Negeri 1 Rumpin. Belajarnya hanya seminggu sekali atau Sabtu dan Minggu gitu. Jadi pesan ibu di saat terakhir ini, teruslah semangat untuk menuntut ilmu, perbaiki diri, tingkatkan ilmu pengetahuan, semakin hormati orang tua. Insya Allah hidup kalian akan mudah dan berkah. Ibu dan Bapak, saya informasikan di sini ya, untuk pendaftaran ke SMP itu dimulai tanggal 22 Juni sampai 26 Juni secara online. Nanti itu bisa dibantu oleh wali kelas masing-masing. Karena ke SMP itu belakangan ya. Kalau pendaftaran ke SD itu 12 sampai 27 Juni. Jadi bagi yang punya anak usia SD 7 sampai 12 tahun, nanti bisa segera daftar tanggal 12 ya sampai 27. Daftar ulang ke SMP maupun ke SD itu tanggal 7 Juli. Jadi prosesnya daftar secara online, kemudian tunggu hasilnya, diumumkan tanggal 6 lulus atau tidak, daftar ulang lagi tanggal 7. Jadi tidak ada daftar sesudah itu. Karena pendaftaran SD, SMP juga memang sudah beberapa tahun ini mestinya dilakukan masing-masing oleh orang tua secara online ya.
Orang tua sekarang kan pinter-pinter, pada pegang HP semua ya, pada pegang HP tiap hari live ya, terus pada bikin status, dan inilah salah satunya ketika bermedsos berakibat kurang baik bagi sekolah dan bagi siapapun, sehingga hasilnya seperti sekarang kalian tidak bisa melaksanakan kelulusan dengan perayaan seperti dulu, karena timbulnya masalah itu dari para orang tua yang kurang setuju. Bicaralah dia di medsos, akibatnya balik ke sekolah, kepala sekolah ditegur karena ketika perayaan itu ada biaya yang diminta walaupun hanya Rp1.000. Itu sebabnya sampai kemarin kami sudah kembalikan dana-dana yang walaupun gak kami minta sebetulnya ya. Ada orang tua berinisiatif misalnya untuk hari ini mau ngasih kue tapi dapat minta dari orang tua lain. Mohon maaf, bukan kami menolak rezeki, tapi sudah kami umumkan itu dilarang kalau dapat minta-minta atau iuran. Kecuali kalau yang menyumbang secara mandiri atau pribadi, ya itu alhamdulillah. Terima kasih juga para bunda yang sudah berbagi rezeki hari ini. Kalaupun tidak, nggak masalah, karena kalau cai-cai memang ayat di sekolah ya. Bunda-bunda yang saya hormati, rupanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Bunda-bunda sudah mendidik anak-anak ini bersama-sama dengan kami, dan kemampuan kami yang hanya sampai di sini. Kalaupun memang hasilnya belum memuaskan, itu mari kita introspeksi diri, apa yang masih kurang kita lakukan, perbaiki untuk selanjutnya. Dan pesan yang paling penting, lanjutkan anak-anak kita ini sekolahnya supaya ilmunya cukup sehingga bisa hidup mandiri di masa depan. Dan lebih dari itu, kita didik anak-anak ini sebaik-baiknya untuk jadi anak soleh dan solehah yang bisa menyelamatkan kita di yaumil akhir nanti. Mudah-mudahan apa yang kalian cita-citakan, anak-anak yang tercinta, bisa dicapai dengan mudah. Mudah-mudahan juga para orang tua dimudahkan rezekinya sehingga bisa terus menyekolahkan, memberi ilmu di sekolah umum ataupun di pesantren sampai ke perguruan tinggi ya. Mudah-mudahan juga dari antara kalian ini semuanya menjadi anak-anak yang berguna, yang memberi manfaat, menjadi sebaik-baiknya manusia. Kami dan pihak sekolah mohon maaf yang sebanyak-banyaknya apabila masih ada banyak kekurangan dalam mendidik putra-putri Bapak Ibu. Dan mohon maaf sekali lagi apabila pernah ada perlakuan yang kurang berkenan di hati putra-putri Ibu atau bunda-bunda semua. Itu saja, terima kasih. Semangat belajar terus dan selamat jalan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kepala SDN Kampung Sawah 01 atas sambutannya pada acara hari ini. Selanjutnya sambutan wali kelas yang akan diwakilkan oleh Ibu Kartika Sari SPD MPD. Kepada beliau disilakan. Anak-anak sudah masuk semuanya? Tidak ada yang di luar? Adia Tama, coba masuk dulu semuanya. Kelas 6 tidak ada yang di luar, mohon masuk semuanya didampingi oleh mama-mamahnya. Ayo masuk dulu. Acara kita
kita tidak akan sampai siang. Insya Allah sebentar lagi akan selesai. Jadi mohon semuanya tetap di ruangan, tetap di tempat duduk yang telah disediakan. Izin Bapak Ibu, karena ada Bapak ya, izin terpantun, dijawab cakep ya. Ya siap. Siapnya dari sini. Pergi sekolah memakai sepatu, terasa nyaman sepanjang jalan. 6 tahun telah berlalu, banyak canda tawa yang akan menjadi kenangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Kampung Sawah 01, terima kasih Ibu sudah membagi waktunya karena beliau menjabat dua sekolah. Alhamdulillah beliau mendahulukan kita ya. Jadi nanti Ibu di jam 10 mau langsung ke SD Kampung Sawah 03. Yang saya hormati juga Bapak Komite Sekolah yang hari ini sama izin juga karena mau mengambil surat kelulusan ke SMP Negeri. Yang saya hormati dan saya cintai rekan-rekan guru SDN Kampung Sawah 1 yang selalu memberikan supportnya kepada kami, khususnya guru kelas 6, sehingga semua kegiatan kelas 6 bisa berjalan dengan lancar. Karena tanpa bantuan semua guru, kegiatan kami tidak akan bisa berjalan lancar. Yang saya hormati, saya banggakan dan saya muliakan Bapak Ibu orang tua siswa kelas 6. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahmi lagi, bisa bermuajahah lagi, bisa bertatap muka lagi dalam acara pengumuman kelulusan kelas 6. Sholawat beserta salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada para tabiin tabiatnya, dan semoga kita semua nanti di yaumil qiyamah bisa diaku menjadi umatnya Nabi Muhammad dan mendapatkan syafaatul udman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya berdiri di sini mewakili guru kelas 6 karena guru kelas 6 itu ada dua, saya pribadi dan Bu Nopi. Cuma tadi pas saya bilang Bu Nopi yang ini katanya Bu Tika saja. Ya sudahlah, paling nanti kita gantian, saya 5 menit, Bu Nopi 10 menit. Ya, yang pertama yang saya ucapkan adalah ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu selaku orang tua siswa yang hari ini sudah bisa hadir, bisa menyempatkan waktunya di tengah kesibukan masing-masing untuk menghadiri undangan dari kami, yaitu pengumuman kelulusan kelas 6. Pada hari ini adalah hari yang sangat spesial untuk kalian kelas 6, dan ini adalah hari terakhir kalian berada di sekolah ini. Silahkan dipuas-puaskan kalian menatap ruang kelas masing-masing yang sudah bersama kalian setahun yang lalu, khususnya di kelas 6. Rangkaian demi rangkaian ujian untuk kelas 6 sudah kalian lewati bersama, dan hasilnya pun sudah kalian dapatkan. Adapun untuk hasil, ada yang sudah memuaskan, ada yang belum memuaskan, dan masih ada yang perlu
Oleh karena itu, tidak ada henti-hentinya kami selaku guru kelas 6 memberikan nasihat, memberikan amanat kepada anak-anak. Jangan pernah merasa puas dengan apa yang sudah kalian raih pada hari ini, karena perjalanan kalian masih panjang, perjuangan kalian masih sangat jauh. Jadi hari ini bukanlah akhir dari segalanya. Mungkin hari ini kalian akan dilepas oleh kami selaku Dewan Guru dan Ibu Kepala Sekolah. Kami kembalikan lagi kepada orang tua dengan harapan siap dulu. Dengan harapan dengan kembalinya anak-anak kepada mama dan ayahnya, mohon tetap diberikan motivasi kepada anak-anaknya untuk lebih giat lagi belajar, untuk dapat melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu ke SMP, MTS ataupun yang lainnya. Kenapa setiap siswa itu wajib melanjutkan sekolah? Karena kami guru kelas 6, ketika ada anak yang tidak melanjutkan sekolah, datanya itu ada yang sampai 4-5 tahun. Jadi selama anaknya tidak ada data melanjutkan sekolah, jadi data di dinas pendidikan itu anak tersebut masih aktif di SD. Bayangkan coba, apa resikonya buat kami guru kelas 6? Kami harus mencari anak tersebut. Maaf, ada yang sudah menikah pas saya sampai ke rumahnya. Neng kan dulu izinnya ke ibu nggak ke SMP, mau pesantren. Neng pesantren, udah bu, tapi aku mau udah nikah bu. Alhamdulillah udah ada jodohnya kata saya ya. Tapi maksud saya begini, yang namanya melanjutkan sekolah itu adalah hal yang wajib untuk anak-anak. Seperti yang kita ketahui bahwa seluruh warga negara Indonesia itu wajib melaksanakan wajib belajar berapa tahun? 9 tahun, 6 tahun di SD dan selanjutnya di SMP sebanyak 3 tahun. Itu ya. Itu terkait dengan melanjutkan sekolah. Mungkin nanti untuk data siswa-siswi yang akan melanjutkan sekolah bisa dilanjutkan di guru saja ya, di setiap kelasnya. Siapa yang melanjutkan kemana begitu ya. Bukan tidak boleh ke pesantren, boleh ke pesantren, tapi harus yang terpadu. Ada SMP-nya, ada MTS-nya. Jadi intinya anak itu seimbang antara pendidikan formal dan non formal begitu. Ya, punten, saya bukan ini kan ya. Jadi intinya bukan pesantren tidak bagus, bukan. Malah yang pesantren saya memberikan acungan jempol, keren, hebat. Anak yang mau mondok itu bagus, tapi harus dibarengi dengan sekolah formal, gitu ya. Yang terakhir apa ya Bu Nopi? Ini kali ya. Sebelum saya tutup, saya selaku pribadi dan Bu Nopi juga pastinya selama 1 tahun anak-anak ibu dan bapak dibimbing belajar oleh kami, ada hal-hal yang misalnya kurang berkenan di hati bapak dan ibu. Pada hari ini kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada bapak dan ibu. Semoga kesalahan kami, kehilapan kami ketika membimbing anak bapak ibu itu tidak menjadi dosa yang akan berlanjut untuk kami. Jadi hari ini mohon kita saling memaafkan antara guru dengan orang tua, guru dengan siswa. Intinya ketika anak-anak kembali ke mamahnya, ke ayahnya masing-masing, kita semua sudah lubar, tidak ada gantar kakaitan.
Ngerti nggak keterkaitan? Tidak ada saling keterkaitan, tidak ada saya sakit hati sama si ibu ini, saya sakit hati sama si bapak ini. Mohon mama dan bapak yang hari ini hadir, kemudian anak-anak juga yang hari ini sedang merasakan perasaan apa ya? Sedih, bahagia, apa? Oh, masih deg-degan. Belum ada pengumuman kelulusan ya. Oke, jadi intinya pada hari ini kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya kepada semuanya. Semoga dengan adanya silaturahmi kita pada hari ini, semua kesalahan, kehilafan yang telah kami lakukan kepada Bapak Ibu, kepada anak-anak semua dimaafkan dan kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak berlama-lama karena terlihat mama-mama banyak yang menipas-nipas. Mohon maaf ya Ma atas keterbatasan di di tempat kami begitu ya. Izin berpantun saninten buah saninten. Saninten di parapatan. Hapunten abdi hapunten pilih ayah kalpatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya sambutan dari perwakilan orang tua yang akan disampaikan oleh Ibu Pani Wahyuningsih. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya harus diatur lagi miknya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in wa ala umuri dunia wajib wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SDN Kampung Sawah 01, Ibu Adin Hasanah SPDMM. Yang kami hormati Ketua Komite Haji Sutiaman, dan yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta Bapak dan Ibu tamu undangan dan anak-anak yang kami banggakan. Izinkan saya berdiri di sini mewakili wali murid kelas 6 untuk menyampaikan sepenggal rasa yang kami bawa hari ini. Rasa syukur, haru, bangga, dan tentu saja terima kasih. 6 tahun lalu anak-anak kami datang ke sekolah ini dengan langkah kecil dan hati yang masih kosong. Hari ini mereka berdiri bukan lagi sebagai anak kecil, tapi sebagai pribadi yang telah tumbuh dengan bekal ilmu, akhlak, dan kenangan yang akan mereka bawa sepanjang hidupnya. Bapak Ibu Guru, terima kasih telah menjadi orang tua kedua bagi anak-anak kami. Terima kasih atas kesabaran, perhatian, bahkan ketegasan yang justru membentuk karakter mereka. Kami tahu tidak mudah mendampingi mereka setiap harinya, tapi dengan cinta, Ibu dan Bapak Guru melakukannya dengan tulus. Dari lubuk hati kami, izinkan kami memohon maaf jika selama ini ada sikap atau ucapan sebagai orang tua yang kurang berkenan. Kami sungguh menghargai setiap usaha dan perjuangan Bapak dan Ibu Guru untuk pendidikan anak-anak kami. Semoga silaturahmi ini tidak terputus dan semoga anak-anak kami menjadi pribadi yang membanggakan sebagai hasil didikan dari sekolah ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati,
Selanjutnya yaitu pidato perwakilan dari siswa-siswi kelas 6 SD Negeri Kampung Sawah 01 tahun ajaran 2025-2026 yang akan disampaikan oleh Ananda Kisya Alisya Hidayat. Kepada Ananda, silakan. Tes. Izin Bapak Ibu, Kisya katanya ada kenang-kenangan untuk sekolah. Ini adalah hasil karya dari Kisya yang akan diberikan kepada Ibu Kepala Sekolah sebagai kenang-kenangan. Mangga Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. The Honorable Principal Ibu Atina Hasanah SPDN, beloved teacher, respected parent, and my dear friend. Good morning, everyone. First of all, let us thank God for His blessings, so we can gather here today in a beautiful graduation ceremony. My name is Kisya Alisya Hidayat, and I am standing here today representing my fellow grade 6 students. Today is a very special day, but it is also a sad day for all of us. After 6 wonderful years, the time has come for us to say goodbye to our beloved school, to our principal and teacher. Thank you so much for your patience, guidance, and love. You didn't just teach us subject from books, but you also taught us how to be good individuals. We apologize for all of our mistakes, and we keep over the past 6 years. We will always remember your kindness. To our principal, thank you for always supporting us. Thank you for your endless love, your prayers, and for being our biggest friends. We love you so much, and we hope we make you proud today. To my dear friend, the grade 6 student, look at how far we have come. We lost together, studied together, and faced exams together. Today, we might be separating to go to different junior high school. But remember, this is not the end of our friendship. It is just the beginning of a new chapter. Let's keep studying hard and chase our dreams. Once again, thank you my school, thank you teacher, and thank you everyone. Goodbye and may God bless us all. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ibu-ibu ngerti? Ya ngertinya good morning sama goodbye gitu ya. Masya Allah. Yes no. Masya Allah, itu sebuah kebanggaan. Salah satu masih banyak bakat-bakat dari anak bapak ibu semuanya yang memang sangat-sangat luar biasa. Silahkan digali, ditanya kepada anaknya apa hobinya, apa bakatnya. Termasuk Kisya juga, ini ketahuannya itu pas di kelas 6. Bundanya sampai WA ke saya, "Ibu, emang Kisya bisa melukis?" Saya malah setiap kalau misalnya dapat ini nih tugas dari Kisya pasti dihias-hias. Karena Kisya itu suka dengan melukis. Alhamdulillah. Lanjutkan Kisya, terima kasih dukungannya.
ayah dan bundanya. Silakan mama-mama, anak-anaknya pasti punya bakatnya masing-masing, dukung dan terus berikan motivasi. Ya. Ya, untuk selanjutnya adalah acara penampilan dari kelas 6. Setelah penampilan, mohon ibu-ibu tetap di kursinya masing-masing karena anak-anaknya akan menghampiri ibu-ibu semuanya untuk melakukan sungkeman. Mohon kita melaksanakan dengan hikmat agar kegiatan acaranya berjalan dengan lancar dan sampai amanat yang ingin disampaikan oleh anak-anak kepada mama dan ayahnya. Terima kasih. Silakan anak-anak untuk berbaris ke depan. Ayo semangat anak-anak, ini penampilan terakhir kalian di SD Kampung Sawah 1. Semangat. Ayo saya maju ke sini. Maju. Ayo. Ayo Yuk, perhatian, siap, gerak. Setengah lencang kanan, gerak. Yang belakang mengikuti yang depan. Tegak, gerak.
ke kursinya masing-masing. Nanti anak-anak di lagu putarannya kedua, anak-anak akan menemui anak-anak yang ibu sayangi. Semoga perpisahan ini bukan akhir dari segalanya. Perjalanan kalian masih panjang. Maafin kami, Bapak Ibu di sini. Kami doakan semoga kalian semuanya jadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua, dan semoga semuanya menjadi orang-orang yang sukses, yang nanti akan menunggu kami di pintu surga. Mana guru kami? Semoga kesedihan kita hari ini akan dibalas oleh Allah dengan kebahagiaan. Kalian kembali ke sekolah ini dengan membawa berbagai prestasi kepada kami. Mama-mama mohon izin tetap di kursinya masing-masing. Silakan anak-anak menundukkan kepalanya, tangan kanannya di dada kalian. Silakan kalian resapi bagaimana kasih sayang kedua orang tua kalian, ayah dan ibu. Bu, silakan diputar lagu ini. Anak-anak silakan tundukkan kepalanya. Sendirian
silakan tertib, silakan kalian bersiap. Jika mama kalian untuk meminta restu dan doa, meminta maaf atas segala hilaf dan dosa yang telah dilakukan. Silakan langsung masuk lagi ke ruangan. Oke, sudah semuanya? Semua cinta itu terasa melalui semua ini. Anak-anak ingin menyampaikan terima kasih atas setiap pelukan, pengorbanan, nasihat, dan kasih sayang yang tak pernah putus hingga hari ini. Dan untuk anak-anak tercinta, mendekatlah kepada ayah dan bunda kalian. Tundukkan kepala dengan penuh hormat. Cium tangan mereka, karena di sanalah ada ridho dan doa yang akan mengiringi langkah kalian menuju masa depan. Ayah dan ibu, silakan peluk putra putri Anda dengan penuh kasih sayang. Bisikan doa-doa terbaik untuk mereka. Kuatkan langkah mereka dengan restu dan harapan. Sampaikan bahwa mereka tidak pernah berjalan sendiri, karena ada cinta dan doa orang tua yang selalu membersamai setiap langkah. Ayah, ibu, hari
di hadapan kalian dengan hati yang penuh rasa haru dan terima kasih. Ayah, Ibu, terima kasih telah menjadi alasan aku bisa sampai di titik ini. Dari langkah kecilku yang pertama, dari hari pertama aku masuk sekolah dengan rasa takut dan ragu, sampai hari ini aku bisa berdiri lebih berani. Aku tahu tidak mudah menjadi ayah dan ibu untukku. Kalian bangun lebih pagi, bekerja tanpa lelah, mengorbankan waktu, tenaga, bahkan keinginan kalian hanya agar aku bisa sekolah, bisa belajar, dan meraih cita-cita. Ayah, terima kasih atas kerja kerasmu yang mungkin tak pernah melihat, namun aku selalu merasakan kasih sayangmu di setiap usahamu. Ibu, terima kasih atas doamu yang tak pernah putus, atas pelukan hangatmu saat aku sedih, dan juga kesabaranmu menghadapi semua tingkah lakuku. Ayah, Ibu, hari ini aku ingin minta maaf. Maafkan aku jika selama ini aku sering membantah, sering malas belajar, sering membuat ayah dan ibu kecewa. Maafkan aku jika aku belum bisa menjadi anak yang selalu kalian banggakan. Namun, percayalah, di dalam hatiku, aku selalu ingin membuat kalian bahagia. Ayah, Ibu, perjalanan ini belum selesai. Ini baru langkah awalku untuk menuju masa depan. Aku masih butuh bimbingan kalian, masih butuh doa yang selalu mengiringi langkahku. Doakan aku, Ayah, Ibu, agar aku bisa melanjutkan pendidikan dengan baik, menjadi anak yang soleh dan soleha, berbakti kepada ayah dan ibu, dan suatu hari nanti bisa sedikit membalas semua pengorbanan kalian. Jika suatu saat berhasil, itu semua karena doa dan cinta kalian. Jika aku kuat, itu karena kalian selalu menguatkanku.